Ini yang pertama tentang pengetahuan. Saya tahu hari ini problem kita untuk pengetahuan bukan kita ini tidak tahu atau kurang pengetahuan. Tapi kita ini hari ini diserbu oleh gelombang pengetahuan yang tidak ada habis-habisnya. Tiap hari kita berhadapan dengan medsos, dengan laptop, dengan HP, bahkan forum-forum kajian semacam ini sepanjang pandemi ini saya kira sudah jumlahnya ribuan. Gelombang pengetahuan yang luar biasa menyerbu kita. Maka menurut saya penting hari ini kita introspeksi dengan, ini saya bawa kategori-kategorinya Imam Ghazali dari Ihya. Jadi mari kita filter pengetahuan, mari kita filter wawasan keilmuan yang menghampiri kita. Imam Ghazali punya kategori ilmu itu ada kalanya mahmudah, ada kalanya mazmumah. Jadi pengetahuan atau ilmu itu punya kategori mahmudah, punya kategori mazmumah. Mahmudah itu berarti terpuji, mazmumah itu tercela. Terpuji atau tercela itu bisa karena isinya, bisa karena prosesnya, bisa karena hasil atau efeknya. Jadi kalau Imam Ghazali menjelaskan yang isinya mazmumah itu jenis-jenis ilmu yang merusak. Imam Ghazali mencontohkan ilmu sejenis ilmu sihir, ilmu santet, dan yang seperti itu. Mungkin hari ini termasuk ilmu-ilmu yang mungkin untuk menipu orang, membuat hoax, membuat berita palsu, dan lain-lain. Itu perlu kita beri kategori ilmu yang mazmumah. Kita tidak perlu ngerti yang seperti itu. Kita kejar saja yang mahmudah. Ada juga sebenarnya ilmunya mahmudah, tapi proses kita mencari atau proses kita menyampaikannya tercela. Mungkin mencari ilmunya dengan cara, kalau di kampus itu model plagiat, atau mencari ilmunya dengan cara beli buku bacaan misalnya. Nah, itu bahasa saya itu mazmumah dari sisi prosesnya. Hati-hati, nanti jangan sampai ilmunya tidak barokah dari situ. Atau dari sisi hasil atau efeknya. Hasil atau efeknya ini ya berarti manfaat dan mafsadatnya. Ilmunya benar, prosesnya benar, tapi ternyata kurang manfaat. Isinya malah merusak. Mungkin penggunaannya tidak tepat. Nah, di situ ada kategori-kategori. Ini saya bahasa Indonesiakan dari Ihya itu. Ada ilmu itu yang diyakini saja, ada yang harus dipahami, ada yang perlu dijalani, atau ilmu untuk dihindari. Yang harus kita jalani apa, yang harus kita hindari apa. Ini juga butuh pertimbangan-pertimbangan keilmuan. Ada juga kategori lain, Imam Ghazali menyebutnya fardu ain atau fardu kifayah. Itu bahasa saya keharusan dan keutamaan. Jadi misalnya ilmu tentang sholat, yaitu kita harus tahu. Ilmu tentang puasa kita harus tahu. Kewajiban kita. Ilmu tentang makan kita harus tahu. Kalau tidak makan kan kita bisa mati, tentang kesehatan. Nah, ada juga yang keutamaan-keutamaan. Jadi, yang tidak harus semua orang tahu. Yang ahli biologi, ilmunya mendalam di biologi. Yang ahli fisika, mendalam di fisika. Itu penting semua, tapi keutamaan-keutamaan. Tidak wajib setiap orang ngerti. Ada juga yang bukan keharusan, bukan keutamaan, tapi kesia-siaan. Kesia-siaan itu
Kita capek-capek belajar, kita capek-capek mencari ilmu, hanya habis tenaga, habis waktu. Nah, itu kesia-siaan namanya. Tidak ada gunanya sama sekali, tidak ada manfaatnya. Capek-capek lihat debat, lihat diskusi, lihat TV, tapi kok hasilnya apa? Tidak tahu. Malah tambah sumpek, tambah rusak. Itu kesia-siaan. Jadi itu 3 kategori keilmuan versinya Imam Ghazali. Jadi ada yang fardu ain, ada fardu kifayah. Nah, yang terakhir kalau ini kita mesti ngerti ya, manfaat dan mafsadat. Ilmu itu membawa kebaikan ataukah membawa kerusakan. Ini juga bisa tergantung isinya, bisa tergantung prosesnya. Ada ilmunya baik, tapi digunakan untuk yang jelek-jelek, untuk yang merusak-merusak. Ada juga begitu. Oke, atau Pak ini ilmunya, isinya sebenarnya merusak kok Pak. Saya hanya ingin tahu saja, tidak ada gunanya apa-apa. Oh, jangan-jangan itu hanya buang waktu saja. Kalau memang begitu, jatuhnya nanti kesia-siaan. Nah, kita sendiri yang ngukur. Nah, muhasabah bidang pengetahuan ini, kita pertama-tama harus bertanya, apakah aku sudah punya ilmu tentang apa yang harusnya aku ketahui? Itu yang pertama. Setelah itu baru yang lain, yang keutamaan. Kemudian boleh ditanyakan wawasan-wawasan, upaya-upayaku menambah ilmu selama ini ada ndak sih yang jatuhnya kesia-siaan? Atau jangan-jangan hanya merusak pikiranku saja. Saya suka sih ikut di grup sana itu, tapi kok setiap saya baca isinya diskusi ndak karu-karuan, ngerusak pikiranku saja. Nah, itu kita juga harus waspada. Karena pengetahuan yang kita masukkan dalam diri kita, itulah nanti yang jadi patokan, yang jadi standar hidup kita nanti, wujudnya akan seperti apa. Jadi kuncinya ada di pengetahuan yang masuk. Maka jangan sampai yang masuk itu hal-hal yang mazmumah. Alhamdulillah kalau mahmudah. Kita juga harus ngerti mana yang diyakini, mana yang untuk dipahami, mana yang untuk dijalani, dan mana yang untuk dihindari. Yang dihindari pun kita harus tahu, karena jangan sampai harusnya kita hindari, tapi malah kita jalani. Harusnya kita jalani, kita hindari. Ada yang cukup diyakini, tapi ada yang perlu dipahami. Dipahami berarti difikirkan secara mendalam. Ada ilmu khususnya. Tapi ada juga bagian pengetahuan yang cukup diketahui saja. Nah, jadi ayo level muhasabah untuk pengetahuan, kita tengok isi pikiran kita selama ini. Kalau ada yang hanya sia-sia, tidak ada gunanya, apalagi yang mafsadat, atau ada yang mazmumah, mari secara sengaja kita sisihkan dari isi kepala kita. Atau kita menghindar dari situasi yang menyebabkan kita menyerap informasi yang mazmumah, atau pengetahuan yang mafsadat, atau aktivitas ilmu yang sia-sia. Hanya habis biaya, habis tenaga, habis kuota, tapi tidak ada manfaatnya. Jadi ini level muhasabah yang pertama. Tadi kan bekalnya menuju Allah itu yang pertama ilmu atau pengetahuan. Maka ayo kita muhasabai aspek pengetahuan kita sudah benar apa enggak. Kalau pengetahuannya sudah keliru, sudah mazmumah, apalagi mafsadat, kemungkinan nanti pengetahuan ini justru akan membawa kita semakin jauh dari Allah. Kita tidak jadi ilaihi roji'un. Ini yang pertama, step pertama, pengetahuan. Kita lanjutkan ke step kedua, kesadaran.
Nah, kalau kesadaran ini hubungannya dengan kemauan kita untuk menjalani apa yang kita ambil dari pengetahuan. Nah, kesadaran itu saya bagi 3. Jadi kalau pengetahuan itu bahannya, kesadaran ini wadahnya. Ada isi, ada bentuk, ada manifestasi. Silahkan dilihat gambarnya itu. Jadi, mari membangun kesadaran. Ayo kita tengok diri kita. Kesadaran kita itu isinya seperti apa, bentuknya apa, manifestasinya bagaimana. Kita bahas pertama ya, isi. Ini saya membedakan isinya kesadaran itu bisa 3. Yang pertama basyariyah, yang kedua insaniyah, yang ketiga ilahiyah. Kalau ada yang tanya, Pak, kadang-kadang kan ada Pak orang jahatnya luar biasa. Itu apa tidak masuk juga di situ kesadaran hayawaniyah misalnya? Enggak. Kalau ada hayawaniyah itu dalam bahasa saya sebenarnya dia belum sadar. Kalau ini sudah sadar. Cuma ada kategori-kategorinya. Jadi yang pertama isi, ya, saya jelaskan satu-satu. Kesadaran basyariyah itu kesadaran pemenuhan kebutuhan kemanusiaan fisikal saja. Itu basyar. Jadi kebutuhan makan, kebutuhan minum, kebutuhan berhubungan dengan orang lain, kebutuhan untuk menikah, kebutuhan yang fitri-fitri, fitroh-fitroh kemanusiaan itu kebutuhan basyariyah. Nah, tidak salah orang punya kesadaran basyariyah, tapi tidak boleh melampaui batas. Jadi kalau melampaui batas, jadinya negatif. Makan itu bagus, kurang makan atau kebanyakan makan, jelek. Jadi menikah itu utama, seks itu bagus, tapi berlebihan di situ atau kekurangan di situ, itu negatif. Jadi ini kesadaran basyariyah. Orang tidak boleh berhenti di situ saja harusnya. Tapi itu harus dilewati basyariyah itu. Tidak boleh orang, Pak, saya demi hidup untuk Allah saja saya tidak menikah, Pak. Atau saya tak puasa terus, Pak. Atau saya tak sholat malam terus, Pak. Tidak manusiawi. Kalau tidak manusiawi, bahkan oleh Rasulullah dimarahi. Itu nanti kan ada hadisnya, faman rohiba an sunnati falaisa minni. Wong Rasul juga menikah, Rasul juga tidur, dan juga sholat malam, Rasul juga puasa dan juga buka puasa. Jadi ini kesadaran basyariyah. Dipenuhi secukupnya dan jangan berhenti di situ. Orang yang berhenti di kesadaran basyariyah, ya level kemanusiaan dan level ketuhanannya tidak tergarap. Fokusnya hanya isi perut. Ingin sukses dan berhasil di level kategori-kategori pemenuhan kebutuhan. Biasanya terus berlebihan di situ. Itu level kesadaran basyariyah. Kalau ada orang bilang begini misalnya, loh, saya mencari rezeki dengan segala cara, kadang-kadang bohong, itu kan tidak masalah. Ini kan demi anak istri, demi memenuhi kebutuhan dasar dalam keluarga misalnya. Itu orang yang pikiran semacam ini, kesadarannya berarti levelnya masih basyariyah. Jadi ya hanya di level materi saja, pemenuhan kebutuhan fisik saja. Tidak salah, tapi dia belum utama. Jadi itu ya, masih lebih bagus daripada orang yang kesadarannya kesadaran hayawannya. Yang kesadarannya, kalau bahasanya Al-Quran, bahkan asfala safilin, lebih rendah daripada binatang. Basyariyah ini sudah kesadaran kemanusiaan, tapi
fokusnya hanya pada aspek duniawiyahnya saja. Nah, naik satu level ada kesadaran insaniyah. Ini sudah masuk kesadaran kemanusiaan yang lebih tinggi. Sudah masuk dimensi ilmu, sudah masuk dimensi budaya, akal budi, peradaban. Disinilah manusia berperan sebagai khalifahnya dengan segala karakter-karakter yang baik. Ini kesadaran insaniyah. Jadi bagaimana manusia menggunakan akal budinya untuk mengelola kehidupan, tidak sekedar memenuhi kebutuhannya. Nah, ini kesadaran level 2. Disinilah manusia di level khalifah. Yang untuk ini Allah wa'allama adamal asma'a kullaha. Nah, yang ketiga isi kesadaran adalah kesadaran ilahiyah. Kesadaran ilahiyah itu fokusnya jiwa kita, orientasinya hanya Allah saja. Nah, ini kesadaran ilahiyah namanya. Oke, jadi ada basyariyah, insaniyah, ilahiyah. Ayo kita tengok dalam dirimu masing-masing, kesadaranmu isinya apa sekarang. Kalau yang kamu pikir hanya, Pak, kapan saya lulus, kemudian dapat ijazah, kemudian cari kerja, kemudian kawin, kemudian punya anak, membesarkan anak, itu saja yang ada di pikiranmu, ya berarti engkau ada di kesadaran basyariyah. Tidak salah, cuma perlu kamu naikkan lagi levelnya biar tidak hanya itu. Karena kehadiranmu di muka bumi tidak hanya untuk cari uang kemudian membesarkan anak berketurunan, tapi ada misi yang lebih mulia. Atau kalau di pikiranmu, Pak, saya sekarang itu berpikir apa yang bisa saya sumbangkan, apa yang bisa saya berikan untuk masyarakat, bagaimana cara saya meningkatkan kualitas diri saya, bagaimana saya bisa memberikan yang terbaik untuk orang-orang sekeliling saya. Alhamdulillah kesadaranmu adalah kesadaran insaniyah. Atau yang ada di pikiranmu adalah, Pak, saya melakukan semua yang menurut saya benar, semua yang menurut saya baik, itu hanya demi Allah saja. Saya menghadirkan Allah dalam setiap langkah, setiap pikiran, setiap apapun yang saya lakukan. Itu berarti kesadaranmu adalah kesadaran ilahiyah. Jadi ada kesadaran basyariyah, insaniyah, ilahiyah. Nah, ayo kita muhasabah diri kita ini isinya apa sekarang kesadarannya. Yang sibuk muncul di pikiran kita itu apa? Basyariyah, insaniyah, atau ilahiyah. Itulah level kesadaran kita.